You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok tim observasi untuk memenuhi tugas manajemen risiko dari dosen kita, Pak Yono. Mungkin langsung saja kita perkenalan dulu sama narasumber kita. Mungkin biar lebih akrab lagi dan lebih dekat lagi. Mungkin kita kenalan dulu nih sama Bapak. Pak, siapa namanya Pak? Pak Teguh Ibrahim. Sekalian profilnya aja, profil Bapaknya sekalian dijelasin Pak. Ya, nama saya Teguh Ibrahim. Di PT Ayamida Berkajaya ini saya berposisi sebagai Human Research sekaligus Legal Manager. Ya, jadi ada dua amanah yang saya pegang. Yang pertama saya harus mengurus segala macam operasional pemberdayaan SDM, dan juga sekaligus saya mengurus bagaimana legalitas perusahaan, ya, seperti perpajakan ruko dan sebagainya, sewa menyewa. Terus kemudian ketika perusahaan berurusan dengan bidang hukum dan juga pajak, saya juga mengurus poin-poin tersebut. Itu saja. Mangga. Jadi kita di sini itu mau mengetahui lebih banyak tentang PT Ayumida Berkajaya mengenai manajemen risiko. Mau mengetahui atau mau mengetahui banget? Mau mengetahui banget. Mau mengetahui. Kalian sih Pak, kalau ada bangetnya ya kenapa enggak gitu Pak? Oke. Untuk informasi terkait dengan PT Ayumida Berkajaya, di PT Ayumida Berkajaya ini merupakan ibaratnya mitra usaha dari brand yang sudah sangat di Indonesia, yaitu brand Hisana Percikan. PT Ayumida Berkajaya ini merupakan dikatakan anak perusahaan dari Hisana Percikan, yang Hisana Percikan sendiri dinaungi oleh PT Selakonja Jaya Abadi di Bekasi sana. Jadi PT Ayumida Berkajaya mengatur bagaimana operasionalisasi, distribusi, dan perdagangan perdagangan makanan cepat saji dengan brand utamanya itu adalah Hisana Percikan, ya. Nah, perusahaan PT Ayumida Berkajaya ini sudah berdiri semenjak tahun 2016. Persisnya di bulan Juni, tanggalnya saya lupa ingat, entah 13 entah 16 itu. Yang jelas ya usianya kurang lebih sudah mendekati 4 tahun jalan, ya. Oke, tapi kalau Hisana Percikannya sudah berdiri semenjak tahun 2010, hanya melebarkan sayap di wilayah Cirebon, Indramayu ketika berdiri PT Ayumida Berkajaya itu pada tahun 2016. Itu Mas profil singkatnya. Jadi perusahaan ini bergerak di makanan cepat saji dengan brand utama yaitu Hisana Percikan. Itu. Oke Pak, berhubung Bapak ada pada bagian human research, saya juga ingin menanyakan sesuatu Pak. Ya. Bagaimana sih terhadap penerimaan karyawan baru gitu? Adakah seleksi atau tahapannya kayak gimana sehingga menjadi karyawan di perusahaan ini? Ya, seleksinya sama seperti perusahaan yang lain. Kami melaksanakan dulu open recruitment, entah itu baik via Jobstreet ataupun via Loker Cirebon. Tapi biasanya untuk karyawan yang berfokus di gerai, kita lebih memanfaatkan platform media sosial, yaitu menggunakan Instagram, Facebook, karena mereka lebih mudah untuk aksesnya. Tapi ketika kita ingin menginginkan seorang yang profesional, misalnya di bidang accounting, di bidang staf legal dan lain sebagainya, kita menggunakan Jobstreet, ya. Karena untuk menyaringnya mungkin mereka pengetahuannya lebih ke Jobstreet gitu kalau mau kerjaan. Selanjutnya, apakah Bapak pernah mengalami kehilangan konsumen yang diakibatkan oleh masalah internal Bapak? Perasaan jadi laki-laki, jadi perempuan ya? Biar masuk frame juga. Iya, nggak ada konfirmasi gitu ya. Nah, sekarang yang nanya berubah gitu. Oke, gimana? Ulangi.
apakah Bapak pernah mengalami kehilangan konsumen yang diakibatkan oleh internal Bapak sendiri untuk produksi? Kehilangan konsumen kita pernah mengalami ya, terutama ketika itu kan harga di sana itu kan murah meriah dibanding para pesaing. Tapi tiba-tiba harga yang melonjak tinggi sehingga harga yang tadinya bisa didapat dengan satu ekor ayam itu bisa didapat dengan harga 7.000 atau 6.500 per potongnya, kita naikkan di angka 500 sampai 1.000. Di situ ada beberapa konsumen yang komplain ya. Tapi kalau konsumen yang sudah setia dan sudah tahu rasa yang bisa apa, ya sudah ibaratnya udah langganan gitu ya, ya nggak jadi masalah. Tapi beberapa ada konsumen yang komplain terkait dengan kenaikan harga. Itu terjadi di pertengahan tahun 2018. Kita pernah mengalami penurunan yang sangat drastis karena waktu itu selain kita naikkan harga, kita ganti ukuran. Jadi biasanya kita menggunakan di atas menggunakan potongan 13, tapi kita ganti jadi potongan 9. Memang ukurannya lebih besar, tapi harganya naik di angka 1.500 sampai 2.000. Itu beberapa konsumen protes karena asing dengan ukuran tersebut, kayak ayam KFC jadinya gede-gede kan, sedang di sana kan dia ukurannya kecil dan memang cukup lah buat anak-anak dan bisa. Kita pernah mengalami. Terus ya hilang konsumen juga kita pernah mengalami ketika ada sedikit perubahan SOP dari penggorengan ayam, dari kadar bumbunya ada perubahan SOP sehingga karyawan harus adaptasi lagi terkait dengan suhu, terkait dengan lama penggorengan sehingga si warna ayam itu berubah jadi kehitaman. Dari situ konsumen bertanya, kok bisa jadi hitam sih padahal ada perubahan formulasi gitu. Dan itu terjadi trial and error selama kurang lebih 2 minggu. Di situ kan konsumen banyak yang baru nggak bisa. Tapi alhamdulillah bisa kita atasi sehingga sekarang omset sudah mulai kembali ke normal lagi. Apalagi sekarang apabila anak sekolahnya udah kembali berkeliaran di kota dan kabupaten Cirebon gitu ya, berangkat pagi pulang sore gitu, insya Allah itu omset makin meningkat. Karena kalau anak-anak yang sekolah, orang tuanya udah pada bekerja, mereka kan jadi malas masak, jadi pengennya makanan cepat saji seperti itu. Berhubung sekarang anak kuliah sama anak sekolahnya masih dikejar aja di rumah, biar bodoh satu generasi. Nah, jadi kita juga mengikuti kurang lebih ya, kita ada penurunan 10 sampai 20%. Tapi alhamdulillah kita masih bertahan ya. Itu aja. Untuk bagaimana sih Pak Bapak mematok harga suatu ayam di sana ini dibandingkan dengan produk lainnya gitu? Yang jelas di antara pesaing kami lebih murah. Pesaing kami di Cirebon ini kan AB Chicken sama Rocket Chicken ya. Kalau KFC McD itu kelasnya beda ya, karena lokalnya itu dari Al-Bahjah Chicken sama Rocket Chicken. Alhamdulillah kita bisa lebih murah daripada mereka, dan dari kualitas serta pelayanan insya Allah kami punya standar sendiri sehingga kita punya visi menjadi perusahaan cepat saji terbesar di Indonesia yang mengutamakan kualitas dan pelayanan. Itu kuncinya, kualitas sama pelayanan. Jadi kita utamakan kualitas produk, ayamnya harus crispy, gurih, punya standar khusus, nggak boleh lebih dari 3 jam di terasa dan sebagainya, dan juga pelayanan gitu ya. Jadi kita utamakan pelayan-pelayan yang mampu memberikan suggestive selling, yang mampu grooming, yang ya orang Sunda mah someah, jadi orang Bandung mah someah, jadi tegur sapanya dia lihai. Nah, jadi selama ini kita mampu bersaing dengan kedua pesaing terdekat kita, karena Al-Bahjah sama Rocket itu ketika ada Hisana buka dia ikut-ikutan buka di daerah situ. Lu lihat aja di Arumsari, Arumsari aja nih di sini nih. Orang yang jualan chicken ada 13, baik yang kaki 5 pakai undangan ataupun dia pakai toko, ada 13. Tapi alhamdulillah yang di Arumsari ini omsetnya tetap di angka segitu. Artinya pesaing nambah juga alhamdulillah kita masih tetap aja. Nah kalau Bapak, tadi kan Bapak kayak penurunan gitu ya. Dari kita tahunnya belakangan ini gimana Pak pengeluaran bahan bakunya? Pengeluaran bahan baku sama aja pengeluaran bahan baku. Ya, nggak ada yang terlalu mencolok di
pengeluaran bahan baku mentah, kecuali ketika kita ingin melakukan R&D, research and development, dengan new product. Ya, apabila kita misalnya ingin mengeluarkan chicken katsu, ingin mengeluarkan risoles, ingin kemarin kan kalau kita kan ngikut ya masalah produk itu dari pusat. Jadi kalau dari pusatnya ini ada produk baru nih, Cirebon wajib jual. Ya, kita manut gitu kan, misalnya dari Bekasi jualan cuanki nih, produk baru, jualan, buka satu. Tapi kan tergantung konsumen di Indonesia, tergantung konsumen di Cirebon yang suka cuanki atau kagak gitu kan. Cirebon ada produk barunya ayam kuning, jual. Cirebon ada produk baru nih, tepung, bundaku, jual. Ya, kita nurut aja gitu kan. Tapi terkait dengan apa namanya, tadi manajemen resiko pengolahan produknya ketika ada new product itu biasanya kita jadi nambah cost di situ karena kita tidak tahu bagaimana selera orang-orang Cirebon. Ya akhirnya karena dikirim dari pusatnya segini, otomatis kan kita mau nggak mau harus jual gitu aja. Kalau misalnya tadi naik turunnya kayak gitu, apakah ada pengeluaran gaji karyawannya itu berapa? Atau ya, kayak nominal gitu? Naik turun nggak ada. Jadi tetap gitu. Ya itu kecuali gara-gara mama covid aja kemana? Berarti karena ada pandemi ini? Ya karena pandemi yang usah turun. Tapi kita sistemnya bukan pemangkasan karyawan, bukan, tapi kita lebih kepada digilir libur. Jadi silakan libur seminggu, otomatis juga potongan ya gitu. Tapi biasanya kita gaji dipotong, tapi kita diganti pakai tunjangan dalam bentuk sembako atau produk kita sendiri gitu. Maksudnya kita apa namanya, gara-gara dia liburin seminggu, otomatis kan ada pemangkasan tuh, ya ada pemangkasan, kita tambahannya pakai dikasih produk gitu, dengan nominal yang sama. Tapi kan ibaratnya kita nggak ngeluarin uang, tapi ibaratnya dibeli oleh perusahaan sendiri gitu. Jadi kita tetap ada pemasukan untuk kita. Terkait drivernya itu Pak. Driver? Ya, pernah tidak terjadinya kalau dari driver kehabisan bensin atau kecelakaan? Kehabisan bensin mah nggak pernah, karena kita rutin tiap hari diisi. Tuh. Saya kecelakaan yang lain? Kecelakaan yang lain pernah, nabrak anak kambing pernah. Di sawah anak kambing ketabrak, mati kan, ya diganti. Jadi ya kecelakaan bisa disebabkan dari driver kita, bisa disebabkan juga dari driver orang lain kan. Jadi kita udah hati-hati, orang lain nggak hati-hati ya. Tapi setiap kecelakaan tentu saja kita serahkan ke pihak berwajib di wilayah tersebut untuk dicarikan solusi penyelesaian seperti apa, apakah melalui kekeluargaan atau seperti apa. Setelah dari pihak berwajib selesai, ya sudah selesai gitu. Tapi biasanya dari pihak berwajib itu cari aman. Karena kalau harus tanggung jawab kan, prosesnya ke pengadilan segala macam, repot kan. Pernah tidak Pak terkait beberapa barang atau kendaraan kehilangan di sini? Di sini pernah sekali. Pernah ya? Iya. Apa itu Pak? Mobil. Iya. Bagaimana Pak? Tidak. Terus tindak lanjutnya tuh Pak? Laporan sama polisi. Tapi nggak ada laporan lagi ke kita. Gak ada Pak? Iya. Nah, saya juga ingin menanyakan nih Pak terkait bagian dari eksternal perusahaan nih. Misalnya nih salah satunya kasus demo gitu, mungkin ada nggak sih entah orang atau karyawan sendiri atau bagaimana itu yang melakukan demo terhadap perusahaan ini? Kalau si UU Omnibus Law gitu kan, itu memang nanti semua perusahaan harus mengacu ke sana gitu ya. Nah pas kejadian kemarin, apa namanya, tidak ada dari karyawan kami ikut demo karena mungkin merasanya bahwa ya perusahaan kami adalah perusahaan yang memang benar-benar memperhatikan kesejahteraan karyawannya dan sangat, jadi kita itu pakai, jadi kita itu perusahaan filosofinya begini ya, Hisana itu kan dari singkatan, jadi setiap hurufnya itu punya nilai filosofi, H-nya itu humanis, jadi kita memperlakukan karyawan itu secara humanis, jadi hubungan di antara karyawan itu kita kekeluargaan, jadi bukan atasan bawahan, ya. Kalau perusahaan kapitalis kan bawahan kayak sendal jepit, nah diinjek, ya kita kan enggak. Jadi kita pakai prinsipnya kekeluargaan sehingga kita saling peduli antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, dan hubungan dengan pimpinan juga
satu sisi kita harus hormat, harus respect, tapi satu sisi kita lebih mementingkan tali silaturahmi. Jadi ya udah kayak sahabat aja, sahabat dan kekeluargaan. Sehingga kalau pas lagi ada masalah apapun, kita pakainya tabayun, bukan saling sikut, saling jubah. Kagak, di perusahaan ini nggak berlaku yang begitu. Terus tuh ya, jadi karyawan sudah merasa bahwa ya udah perusahaan kami itu benar-benar memberikan perlindungan, memberikan kenyamanan secara psikologis, sehingga kalau pas ada demo-demo begitu, ada omnibus law, ya kita nggak khawatir, karyawan itu nggak khawatir kena dampaknya. I-nya integrity, jadi mengutamakan integritas, tanggung jawab, kejujuran. S-nya spirituality, jadi kita benar-benar tanamkan keimanan, ketakwaan, rutin ngaji, rutin sholat. A-nya accountability, jadi harus memiliki akuntabilitas, jadi dia transparan, dia disiplin dalam pelaporan. N-nya nasionalisme, jadi kita bangga terhadap brand Hisana dan ingin menumbuhkan Hisana di seluruh Nusantara. A-nya adalah aktif, ya, jadi kreatif dan proaktif, tidak menunggu disuruh menjadi karyawan. Jadi harus ada inisiatif atau proaktif, jadi melakukan aktivitas pekerjaan tuh karena dia udah merasa itu adalah kewajiban, jadi nggak nunggu disuruh. Nah itu nilai-nilai filosofi itu yang kita bangun, sehingga pas ada demo-demo seperti itu ya alhamdulillah di antara kita nggak ada yang ngajuin demo yuk, enggak, karena secara politik kita juga menolak undang-undang omnibus law itu. Interview, nggak beli produk lokal, betul seperti kendaraan. Dampaknya dari pandemi sana. Habis ini pulang-pulang You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a player.